Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan NIM 12, 17, dan 38 ingin mempresentasikan review analisis permasalahan studi kasus artikel jurnal pompa sentrifugal 53 per 10 IC WTU Sungai Jerong PT Pertamina RO 3 Pelaju. Next. Untuk latar belakangnya, pompa sentrifugal merupakan salah satu peralatan penting dalam sistem industri, terutama pada proses pemindahan fluida. Pompa ini bekerja dengan memanfaatkan daya sentrifugal untuk meningkatkan energi fluida sehingga dapat mengalir dari tekanan rendah ke tekanan yang lebih tinggi. Dalam operasionalnya, pompa dapat mengalami berbagai kerusakan yang dapat menyebabkan penurunan performa, gangguan operasional, hingga berhentinya proses produksi. Oleh karena itu, diperlukan analisis kerusakan untuk mengetahui penyebab utama serta menentukan langkah perbaikan yang tepat. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam analisis ini adalah apa saja jenis kerusakan yang terjadi pada pompa sentrifugal, apa penyebab utama terjadinya kerusakan pompa, bagaimana solusi perbaikan dan pencegahan agar kerusakan tidak terulang. Tujuan yaitu untuk mengidentifikasi jenis kerusakan yang terjadi pada pompa sentrifugal, lalu mengetahui faktor penyebab kerusakan pompa, dan memberikan solusi perbaikan yang tepat. Selanjutnya, memberikan rekomendasi perawatan agar pompa dapat beroperasi secara optimal. Baik, di sini ada pengertian pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal adalah jenis pompa yang bekerja dengan memanfaatkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh putaran impeller. Energi mekanik dari motor penggerak akan diubah menjadi energi kinetik dan energi tekanan pada fluida, sehingga fluida dapat mengalir melalui sistem perpipaan. Pompa jenis ini banyak digunakan dalam industri karena konstruksinya sederhana, perawatannya relatif mudah, dan mampu mengalirkan fluida dalam jumlah besar. Lalu komponen utama pompa. Yang pertama ada chamber, yaitu yang berfungsi untuk memberikan energi pada fluida. Lalu ada casing, yaitu rongga pompa yang berfungsi mengalirkan aliran fluida. Lalu ada shaft yang menghubungkan rotor penggerak dengan impeller. Lalu ada bearing yang menopang poros agar dapat berputar dengan stabil. Dan ada mechanical seal untuk mencegah kebocoran fluida keluar dari pompa. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Bastian Farel Barnabi. Baik, untuk permasalahan yang terjadi yaitu pada pompa yang dianalisis ditemukan beberapa permasalahan antara lain. Yang pertama itu terjadinya getaran yang cukup besar pada pompa. Yang kedua, penurunan performa pompa dalam memindahkan fluida. Yang ketiga, munculnya suara tidak normal saat pompa beroperasi. Yang keempat, potensi kebocoran pada sistem pompa. Permasalahan tersebut dapat mengindikasikan adanya kerusakan pada beberapa komponen pompa. Next. Selanjutnya yaitu penyebab kerusakan. Kerusakan pada pompa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama itu keausan pada bearing akibat penggunaan dalam waktu yang lama. Yang kedua, mixer ligament antara motor dan pompa. Yang tiga, kavitasi yang terjadi akibat tekanan fluida yang terlalu rendah. Yang keempat, kurangnya perawatan dan inspeksi berkala. Yang kelima, kondisi operasi yang tidak sesuai spesifikasi. Next. Metode analisis. Metode yang digunakan dalam analisis ini meliputi yang pertama, studi literatur dari buku dan jurnal terkait pompa sentrifugal. Yang kedua, pengamatan kondisi operasi pompa di lapangan. Yang ketiga, analisis kerusakan komponen pompa yang mengalami gangguan. Yang keempat, evaluasi penyebab kerusakan berdasarkan data yang diperoleh. Next. Solusi dan perbaikan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kerusakan pompa antara lain yaitu satu, melakukan alignment ulang antara motor dan pompa. Yang kedua, mengganti bearing yang sudah aus atau rusak.
Yang ketiga, melakukan perawatan dan pelumasan secara berkala. Yang keempat, melakukan monitoring getaran dan kondisi pompa secara rutin. Yang kelima, memastikan pompa bekerja sesuai dengan kondisi operasi yang direkomendasikan. Next. Untuk kesimpulannya, yaitu berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kerusakan pada pompa sentrifukal dapat disebabkan oleh faktor mekanis maupun operasional. Yang kedua, beberapa penyebab utama kerusakan adalah keausan komponen, misalignment, serta kurangnya perawatan. Yang ketiga, dengan melakukan perawatan berkala dan pemantauan kondisi pompa, kerusakan dapat diminimalkan sehingga kinerja pompa tetap optimal. Untuk selanjutnya, saya serahkan pada Saudara Yoga. Di sini ada analisis hasil dan pembahasan dari masing-masing anggota. Yang pertama dari NIM 12, Bastian Farel Barnabi. Analisis hasil dan pembahasannya adalah pengaruh kawasan komponen terhadap penurunan kinerja pompa. Analisisnya yaitu kerusakan pompa dipengaruhi kondisi operasi yang tidak stabil, kemudian kemungkinan terjadi kavitasi pada pompa, dan kurangnya perawatan mempercepat kausan komponen. Kesimpulannya yaitu perawatan berkala sangat diperlukan. Kemudian monitoring kondisi operasi harus rutin dilakukan. Kemudian ada dari NIM 17, Yoga Eka Nugroho, analisis hasil dan pembahasannya yaitu penyumbatan aliran fluida pada sistem pompa. Analisisnya yang pertama, ketidaksesuaian kondisi operasi dengan desain pompa. Yang kedua, getaran berlebih pada pompa. Yang ketiga, tekanan fluida tidak stabil. Kesimpulannya yaitu operasi pompa harus sesuai spesifikasi. Yang kedua, monitoring getaran dan tekanan perlu dilakukan. Kemudian ada dari NIM 38, Abdul Aziz Gimnastiar, analisis hasil dan pembahasannya yaitu pengaruh korosi terhadap kerusakan komponen pompa. Analisisnya yaitu kerusakan pada komponen internal, impeller, seal, ataupun bearing. Kemudian terjadi kavitasi dan kausan material. Yang ketiga, penurunan performa pompa. Kesimpulannya yaitu analisis kerusakan harus menyeluruh. Yang kedua, maintenance pompa perlu dilakukan secara berkala. Analisis hasil kesimpulan bersama yaitu yang pertama, kinerja pompa sentrifugal dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti kavitasi, korosi, keausan komponen, dan penyumbatan aliran fluida. Yang kedua, kavitasi menyebabkan terbentuknya gelembung uap yang dapat menimbulkan erosi pada impeller serta menurunkan efisiensi dan kapasitas pompa. Yang ketiga, yaitu korosi terjadi akibat reaksi kimia antara material pompa dan fluida, sehingga menyebabkan penipisan material dan menurunkan kausan komponen. Yang keempat, kausan komponen akibat gesekan fluida dapat mengubah bentuk impeller dan casing sehingga efisiensi pompa menurun. Yang kelima, penyumbatan aliran fluida oleh partikel padat dapat meningkatkan beban kerja pompa dan konsumsi energi. Yang keenam, oleh karena itu, perawatan dan pemantauan kondisi pompa secara rutin sangat penting untuk menjaga keandalan dan stabilitas sistem pemompaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.